Ini langkah strategis, berani, dan buat sebagian negara tetangga, bahkan dianggap sebagai serangan lunak terhadap status quo regional. Semua bermula dari keresahan lama yang menumpuk. Selama bertahun-tahun, sawit kita terus diekspor mentah. Nilai tambahnya dinikmati di luar negeri. Sementara itu, Indonesia masih impor BBM, masih rawan krisis energi, dan masih rentan tekanan global. Pemerintah tahu ada yang nggak beres, tapi tekanan oligarki, kontrak jangka panjang, dan permainan mafia lahan bikin tangan negara serasa terikat. Sampai akhirnya, perubahan iklim, harga minyak dunia yang makin nggak masuk akal, dan ancaman resesi energi membuat negara ini nggak bisa terus diam. Momentum itu datang pada awal 2025, ketika audit kepemilikan lahan sawit nasional dimulai secara besar-besaran. Kementerian Agraria, ISDM, LHK, dan KPK bersatu dalam satu tim lintas lembaga. Mereka buka data, lacak jejak digital, bongkar kepemilikan lewat Panama Papers versi lokal. Hasilnya bikin merinding. Lebih dari 2 juta hektare lahan sawit, lahan subur, strategis, dan berproduktivitas tinggi, ternyata dikendalikan oleh entitas asing. Sebagian besar berasal dari Malaysia dan Singapura. Mereka pakai nama lokal, pakai sistem nomini, atau struktur cangkang yang rumit. Tapi ketika jejak uang dan kepemilikan saham dilacak sampai ke akar, semuanya terbuka. Dan saat itulah negara mengambil sikap. Dalam konferensi pers yang disiarkan ke seluruh negeri, Presiden menyatakan bahwa semua lahan sawit yang tidak sesuai tata kelola, tidak berizin resmi, atau digunakan untuk menghindari pajak dan kedaulatan ekonomi akan diambil alih negara. Tidak peduli siapa pemiliknya, tidak peduli seberapa besar grup bisnis di belakangnya. Ketegasan ini langsung bikin ramai. Bursa saham di Kuala Lumpur terguncang. Investor Singapura mulai tarik diri dari proyek-proyek agribisnis. Tapi Indonesia tetap melangkah. Hukum ditegakkan, izin dicabut, lahan disita. Dan semua dikembalikan kepada negara untuk dikelola sebagai aset energi nasional. Dalam waktu singkat, lahan yang sebelumnya jadi tambang emas bagi investor asing, sekarang jadi basis produksi BBM hijau. PT PN, Pertamina, dan perusahaan energi baru milik negara langsung membangun fasilitas produksi biodiesel dan bioaftur. Teknologi dari dalam negeri dikombinasikan dengan kemitraan dengan negara-negara Eropa yang sedang gencar transisi energi. Hanya dalam waktu 9 bulan, Indonesia bukan cuma bisa mencukupi kebutuhan biofuel domestik, tapi juga mulai mengekspor ke negara-negara tetangga. Filipina, Thailand, bahkan Australia mulai antre untuk dapat pasokan. Efeknya menyebar cepat.